تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin masih ada pada bab taubah, hadis yang ke-11 dan yang ke-12. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas serta Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law annabni adama wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani walayyamla afahu illa at-turabu wa yatubullahu ala man taba, muttafaqun alaih. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law anna ibni adama wadiyan min dhahabin, andainya anak manusia dia memiliki satu gunung emas, dia memiliki gudang emas, dia memiliki bukit emas. Kalau gunungnya apa tuh? Emas, emas semuanya, berisikan emas. Bukit isinya emas semua. Nah, seandainya manusia memiliki tambak emas, bukit emas, gunung emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, udah punya satu, kepengen punya dua. Tuh, itu sifat manusia tuh. Udah, padahal satu gunung emas saja udah kayak apa kayaknya. Tapi tetap aja manusia kepengen punya berapa? Dua. Punya dua, pengen punya seterusnya. Itulah sifatnya manusia, sifat keserakahan manusia, sifat kecintaan manusia kepada dunia. Nah, sampai kapan? Sampai kapan manusia memiliki sifat keserakahan? Sampai kapan manusia memiliki sifat keinginan dan terlalu cinta kepada kehidupan dunia. Walayyamla afahu illa at-turab, barulah akan berakhir keinginan manusia itu untuk memiliki apa yang ada di dunia ini kalau mulutnya udah keisi tanah. Artinya barulah akan berakhir ambisinya manusia, keinginan, keserakaan, dan hubud dunianya manusia. Kalau manusia itu udah baru hilang kepengennya tuh. Itulah sifat manusia. Coba kalian nih, kita dalam hidup ini, yang perempuan kadang udah punya hiasan cincin, punya cincin di jari manisnya, cincin emas 2 gram. Berapa gram? 2 yang menghiasi jari manisnya. Itu pasti kepengen punya yang lain. Pengen 3 gram, pengen 4 gram, atau kepengen jari manisnya ada cincinnya di sebelah kanan, di sebelah kirinya juga ada cincin, atau kepengen punya
atau kepengen punya apa lagi? Kalung tuh. Manusia itu perempuan. Begitu juga laki-laki. Itu adalah sifat manusia. Nah, keinginan, seluruh keinginan yang ada pada diri manusia itu, udah punya satu, pengen punya dua, udah punya ini, pengen punya itu, barulah akan berhenti ke semua keinginan itu kalau mulutnya itu udah penuh apa tadi? Karena artinya kalau manusia itu udah apa? Udah mati, itu baru. Nah, wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah tetap akan menerima taubat kepada orang yang bertaubat. Sebegitu besarnya ambisi dan keinginan kita untuk memiliki apa yang ada di dunia. Nih ya, pengen punya ini, pengen punya itu, udah punya satu, pengen punya udah dua, pengen punya dan seterusnya. Semua. Tapi ketika kita mau bertaubat kepada Allah dari sifat keserakahan kita, kita mau tetap bertaubat kepada Allah dari kecintaan kita kepada dunia, taballah, Allah akan tetap menerima taubat kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat At-Tawwab? Sifat apa? At-Tawwab. At-Tawwab itu Maha menerima taubat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur? Al-Ghafur itu Maha Pengampun. Ini menandakan bahwa manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Nah, sebegitu banyaknya kesalahan manusia, sebegitu banyaknya dosa manusia, sebegitu banyaknya keserakaan, ambisi dan kecintaannya manusia kepada dunia yang mengakibatkan perbuatan dosa, tetap saja Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang kalau dia mau taubat. Dengan demikian, kita tidak boleh putus asa. Seberapapun banyaknya dosa kita, seberapapun banyaknya kesalahan kita, Allah tetap Maha Tawwab. Allah tetap akan menerima taubatnya manusia. Contoh kecil aja. Contoh kecil ini, Pak. Coba dilihat dari wajah. Dari wajah. Oh, kalau anak cewek nggak ada dosanya. Kelihatan dari wajahnya. Cemerlang, aura keimanannya memantul bagaikan malam purnama. Cewek. Sekarang kita lihat wajah yang anak, waduh, gelap gulita, bagaikan mati lampu. Nah, kita lihat saja sekarang contoh wajahnya Wijay. Ya, betapa suramnya, betapa gelapnya. Bagaikan jam 12 malam lampu mati. Ketika dia tertawa yang kelihatan hanya apanya? Menandakan bahwa wajahnya penuh dengan dosa. Tapi bagaimana dengan Allah? Oh, ketika hambanya yang sebegitu banyak dosa dan kesalahannya mau dan tetap mau memperbaiki diri, tetap mau bertaubat, Allah akan tetap menerima taubat. Maka untuk wahai Wijay, jangan pernah berputus asa walaupun cintamu ditolak. Waduh, parah itu hidup itu. Hadis yang ke-12. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannata yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu summa yatubullahu alal qatil fayuslimu fayustashhadu muttafaqun alaih. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala yadhaqullahu subhanahu, Allah tertawa, Allah tersenyum.
ila rajulaini, kepada ada dua orang laki-laki. Allah tersenyum terhadap dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Laki-laki yang satu ngebunuh laki-laki yang satu. Artinya dua laki-laki ini saling berperang, saling membunuh. Yang satu akhirnya terbunuh. Yadkhulanil jannah. Tapi dua-duanya masuk surga. Ada dua laki-laki yang ribut, yang berantem. Akhirnya yang satu dibunuh. Berarti yang satu terbunuh, yang satu pembunuh. Yadkhulanil jannah. Dua-duanya masuk surga. Bayangkan. Seharusnya kan yang masuk surga yang mana? Yang dibunuh, yang masuk neraka, yang membunuh. Tapi ini dua-duanya. Antara yang dibunuh dan pembunuh, dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Yang satu mati di medan peperangan. Ketika dia lagi jihad fisabilillah, akhirnya terbunuh. Maka dia mati. Kemudian, summa yatubullahu alal qatil. Kemudian Allah menerima taubatnya pembunuh. Yang satu udah terbunuh di jalan Allah fisabilillah. Yang satu yang pembunuh Allah terima tobatnya. Payus tashhad. Kemudian yang pembunuhnya masuk Islam. Kemudian mati sah. Gini contohnya. Dulu di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman peperangan, ada orang Muslim, ada orang kafir. Nah, yang orang Muslim di medan peperangan mati dibunuh oleh orang kafir. Nah, kemudian selang beberapa waktu orang kafirnya masuk Islam. Akhirnya yang dulunya dia kafir dia masuk Islam, dia tobat. Dan tobatnya diterima. Akhirnya apa? Yang ini mati di jalan Allah udah pasti masuk surga. Yang ini yang dulunya pembunuh, kemudian dia masuk Islam, dia tobatnya diterima. Yang seharusnya kalau dia kafir dia masuk neraka. Tapi karena dia masuk Islam, kemudian dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka akhirnya yang ini juga masuk apa? Tuh, makanya Allah senyum. Senyum bagaimana? Ini dua orang saling membunuh, yang satu dibunuh, yang satu pembunuh. Tapi dua-duanya akhirnya sama Allah dimasukin apa tuh? Dimasukin ke dalam surga. Nah, apa intisarinya dari pelajaran kita? Kita pernah berbuat salah sebagai manusia. Manusia itu pasti itu punya salah, punya dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya kepada hambanya yang mau bertobat. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah akan tetap membuka pintu tobat seluas-luasnya kepada hambanya manakala hambanya mau memperbaiki diri. Nah, kita nih semuanya, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, tapi kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena Allah itu Tawwab, karena Allah itu Ghafur. Di luar pengajian kita nih. Kalian semuanya nih, seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan akhir kehidupan kalian sekarang, entah malam ini, entah besok, entah lusa, intinya saat kalian masih belajar, intinya saat kalian masih ada di pesan, intinya pada saat kalian menuntut ilmu agama. Nah, saat kalian ada di pesantren, saat kalian masih menuntut ilmu agama, kemudian Allah panggil kalian, maka kalian mati syahid. Artinya apa? Jaminannya surga menanti kalian semuanya. Nah, enak gak kira-kira?
Kita mati, surga nungguin kita. Enak nggak kira-kira? Wah, makanya kalau sudah tahu seperti itu, kita nggak boleh jadi anak anak mama. Nggak boleh jadi anak mama, anak mami. Jadilah anak pipa. Jadi anak papi. Nggak boleh jadi anak mama. Lagi belajar, dikit-dikit ngadu ke orang tua, begini begitu. Jangan. Kalian sudah ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja jatah umur kita habis, itu surga udah nunggu buat kita semuanya tuh. Udah nunggu buat kalian semuanya. Nah, ketika kalian sudah ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah ada di dalam surga, nanti kalian akan bisa menyelamatkan kedua orang tua kalian. Ketika kalian sudah senang-senang di dalam surga, fasilitas apapun yang kalian mau sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara nauzubillahi min zalik, orang tua kalian ada di neraka. Nah, kalian bisa berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, saya enak di surga ya Allah. Fasilitas apapun yang saya mau Engkau siapkan ya Allah. Tapi kedua orang tua saya ya Allah ada di neraka, sedang disiksa oleh malaikat di sana ya Allah. Saya mohon, saya minta ya Allah, lepaskan dan selamatkan kedua orang tua saya, angkat dia ya Allah, masukkan bersama saya ke surga." Tuh, anak yang masuk surga. Lah, kalau kalian di pesantren minta pulang, minta berhenti, emak di neraka, kalian di neraka, siapa yang nyelamatin? Makanya hidup santai aja, hidup di pesantren, surga nungguin. Makanya jangan jadi anak apa? Anak mami. Paling kagak kita harus jadi anak pipa. Apalagi kalau pipanya besi, susah dipatahin. Nah, itu. Maksud kayak begitu. Belajar aja yang tenang. Belajar yang tenang, belajar yang damai, waktunya belajar ya belajar, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sekolah-sekolah, waktunya istirahat ya istirahat, jangan sebentar-bentar ngadu ke orang tuh. Ya enggak betah lah, pengen pindah lah. Loh, bukannya surga yang dipilih malah neraka. Nauzubillah. Makanya sekali lagi jangan jadi anak tapi jadilah anak pipa. Anak papi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.